Yes, kembali lagi di Markas Podcast. Ya, kali ini kita akan berbicara tentang Timnas U17 yang sudah berhasil lolos ke Piala Dunia. Gimana tanggapannya Bang Adi? Luar biasa ini. Luar biasa, ya kan? Ini sejarah ya, walaupun kita udah pernah lolos Piala Dunia, tapi kita sebagai tuan rumah saat itu. Dan itu saat, dua tahun sekali ternyata ini ya. Ya, dan sekarang kita maju ke Piala Dunia U17 dengan hasil kerja keras, yaitu lolos melalui kualifikasi ini. Ya, sungguh membanggakan. Kita ucapkan terima kasih kepada adik-adik kita yang di U17 sudah berjuang. Bagaimana kepelatihan Nova Arianto, ya tidak sia-sia ya kan? Keras dari pagi jam 5 sudah melakukan lari, terus latihan lagi lain, habis itu siangnya dapat istirahat, sorenya latihan lagi, jadi 4 kali ya. Bukan disiksa ya sih, demi mereka sih. Demi fisik itu juga. Ya, jadi kan kelihatan, jadi fisiknya mereka mampu bermain 90 menit. Iya. Dengan sistem taktik Nova Arianto yang hampir sama dengan STY ya, saya bilang, tapi ada kombinasinya dengan pressing ketat kepada para pemain lawan. Fisik itu memang kelihatan pada saat lawan Korea itu, Bung. Ya, jadi luar biasa itu. Jadi sistemnya Nova Arianto kan dia marking. Nah, kalau udah sistem marking itu kan memang perlu tenaga yang luar biasa, fisik yang kuat, stamina yang kuat. Luar biasa ya. Kalau kemarin sih memang kelihatan pada saat kita sudah unggul 2-0, kita diserang, di situ kelihatan fisik kita yang benar-benar. Tapi mental juga keren loh. Ya, mental adik-adik kita luar biasa ya. Tidak takut dengan siapapun ya. Jadi itu semangat 45 yang keluar ya, luar biasa sekali. Mental juga dipengaruhi pada saat kita menang lawan Korea itu. Jadi kan mental kita kan bagus jadinya. Karena ini adalah kesempatan untuk lolos ke Piala Dunia kan. Itu targetnya kan. Jadi mau tidak mau harus bisa menang gitu kan. Jadi kelihatan, jadi ngotot mainnya gitu. Oke, sekarang kita mengulas strategi pada saat melawan Yaman. Ya. Di mana skor 4-1 nih, Bung Adi. Tidak terduga. Saya kira di awal-awal pertandingan itu ini kayaknya saling serang, ya kekuatan mungkin sama lah ya. Ternyata kita bisa unggul 4-1. Nah, jadi di atas rumput, di atas lapangan tuh apa pandangannya, Bung Adi? Kalau saya lihat memang pertama itu adalah bagaimana mental yang tadi Bung Tangkas bilang, bahwa menang lawan Korsel itu membangkitkan lagi semangat adik-adik kita untuk bisa mampu lolos ke Piala Dunia U17 ya kan. Jadi itu mereka memiliki target, terus mereka ingin capai itu. Jadi mereka melakukan apapun itu hajar gitu jadinya. Dan mereka saya lihat sungguh disiplin ya. Disiplin sekali, terutama di garis tengah kepertahanan itu. Jadi saatnya untuk bertahan, mau mereka bertahan, saatnya menyerang, mau menyerang dengan kedisiplinan. Terus markingnya tuh saya suka sekali. Jadi pada saat bertahan. Pada saat bertahan. Jadi kalau pemain Yaman memegang bola, itu sudah ada 2 pemain kita yang membackup. Jadi pemain lain pun yang tidak megang bola, pemain Yaman pun sudah diantisipasi oleh adik-adik kita. Jadi sungguh luar biasa ini. Karena itu memang perlu, kalau kita jadi pemain, Bung Tangkas kita tahu sendiri, kalau udah marking itu susah sekali, butuh tenaga yang luar biasa. Karena fokusnya di sana. Ya, yang kedua adalah bagaimana fisik yang kita bicarakan tadi, bahwa latihan demi latihan yang diterapkan oleh Nova Arianto ini kelihatan jadinya. Bagaimana kekarnya adik-adik kita terus mampu bermain selama 90 menit. Jadi tidak mengulur-ulur waktu kesakitan atau pelanggaran. Nah, itu terbukti bahwa mental dan fisik udah bagus, ini udah mantap. Menang kalah tempur gitu kan maksudnya. Iya. Jadi kalau sekarang kita membicarakan taktik nih. Taktik ini sebenarnya yang dipakai oleh Nova Arianto, apakah sebenarnya 3-4-3 bertahan atau kombinasi menyerang? Kombinasi menyerang kalau saya lihat waktu melawan Yaman. Ya, kalau pada saat Korsel memang full bertahan. Dia serangan balik ya. Jadi saya lihat hanya Mirza aja di depan.
Waktu lawan Korsel. Iya, waktu lawan Korsel. Sedangkan waktu lawan Yaman masih ada tandemnya, yaitu Alberto masih ada agak ke depan dia. Albertonya agak ke depan. Terus Gauli enak dia di tengah mainnya. Ya, enak dengan pencetak golnya siapa? Evandra. Jadi enak kelihatan. Kalau si siapa namanya? Fadli Alberto itu posisinya penyerang dia kan? Iya, penyerang. Dia nomor 9-nya ya? Kalau Mirza nomor 9-nya. Oh, Mirzanya 9. Ya, dia nomor 10-nya. Dia posisinya bisa wing, bisa ke tengah. Jadi kayak Rafael Stark dan Orat Mangun gitu. Kalau di tim senior. Itu saya lihat kemarin juga di lini pertahanan kan ada si siapa namanya? Ada Becker ya kan. Becker, ada Muhammad Al-Ghazani. Terus ada Putu Panji. Itu luar biasa itu. Ya, luar biasa. Jadi kepemimpinan Putu Panji juga kita acungkan jempol. Jadi saat temannya jatuh ingin mengeluarkan waktu, dia ayo bangun. Cuman kemarin dia pernah melakukan kesalahan. Ya, itu penaltinya itu. Ya, antisipasinya salah. Antisipasinya salah. Dia ingin menahan musuh, tapi dia terjatuh hingga pemain lawan pun ikut terjatuh. Ya, itu kesalahan. Dia sempat narik baju juga itu tadi. Karena dia duluan udah jatuh. Dia udah hilang seimbangan ya udah mau nggak mau. Sebenarnya dia tuh mau melakukan profesional foul, cuman sayang di kotak penalti. Yang kedua lagi Bung Adi, sebenarnya kalaupun itu dilepas sudah ada yang backup, mungkin dia nggak lihat. Iya, kan nggak lihat. Siapa Al-Ghazani ya? Iya, Ghazani. Itu yang backup sebenarnya kalau itu dilepas. Masih aman. Karena dia posisinya ngelihat bola Bung Tangkas. Iya. Yang lihat bola terus nggak seimbang. Terus dia lihat musuhnya udah melewati dia. Jadi mau nggak mau dia harus pegang pemain. Ya niatnya sih profesional foul ya. Cuman sayangnya kan di kotak penalti. Ini lagi bagus, kita lihat penjaga gawang kita Dava itu bermain apik sekali. Biasa. Terutama waktu lawan Korsel. Ya, lawan Korsel. Kalau nggak ada dia mungkin banyak kebobolan kita itu. Iya, antisipasi dan penempatan dia menjadi posisinya untuk menghalau bola pas sekali. Iya. Dava itu pemain Dewa kalau nggak salah ya. Dewa United ya. Ya berarti itulah perjuangan adik-adik kita kan. Jadi balik lagi pertanyaan Bung Tangkas, taktik ini 3-4-3 yang sudah biasa diterapkan oleh Sintayong. Karena waktu dulu kan asisten Sintayong adalah Nova Arianto. Jadi Nova sendiri bilang bahwa strateginya yang dia terapkan adalah nyontek dari STY. Jadi penerapannya dikombinasikan. Dia sudah mengakui. Iya, dia sudah mengakui. Bahkan dia berterima kasih kan. Dia bahkan berterima kasih sudah mengakui bahwa dia meracik lagi formasi yang diterapkan oleh STY. Iya, buat variasi lagi. Itu luar biasa sih sebenarnya. Jadi kan artinya pelatih-pelatih kita nih sebenarnya perlulah kita asisten dulu ya kan. Tapi sayangnya senior sekarang Patrick Kluivert enggak mau nih. Coba kalau mau misalkan siapa gitu kan. Jadi pemain-pemain kita nih pelatih-pelatih kita ini dapat ilmu gitu kan. Yang mungkin diterapkan nanti mungkin di klub atau di timnas yang di bawah kelompok umur. Oke, sekarang timnas kita sudah melaju nih. Ke Piala Dunia kan. Itu di Qatar lagi loh. Ya, di Qatar. Di Qatar lagi kan. Dengan perjuangan kita kemarin sangat luar biasa. Jadi menurut Bung Adi pantas nggak sebenarnya mereka masuk Piala Dunia nih? Kalau kita lihat perjuangan mereka ya layaklah Bung Tangkas. Ya, karena perjuangan kerja keras luar biasa dan hasilnya pun luar biasa, tidak main-main. Kita biasanya lawan Yaman paling imbang atau enggak menangnya tipis gitu kan. Ini bisa bantai 4-1 kan, sungguh luar biasa. Apalagi setelah kebobolan ya kan, setelah skor 2-1 masih agresif, kita balik melakukan penyerangan kan? Penyerangan akhirnya kan 3-1 walaupun itu tidak penalti kan. 3-1, 4-1. Yang benar-benar kelihatan dari skema permainan kan gol terakhir itu. Itu memang passing. Dari skema permainan. Passing ya benar-benar. Ya. Tapi jujur Bung Adi, pada saat melawan Yaman kemarin itu saya optimis menang. Cuman pada saat lawan Korsel itu yang saya tutup mata gitu loh. Karena mungkin Bung Tangkas tutup mata karena belum melihat secara di layar kaca lah kita bilang bagaimana permainan adik-adik kita di U17, karena yang terpantau kan hanya tim senior. Dari laga persahabatan mereka ya memang
memang sih mereka ada tour gitu kan, ada disiarin, jadi nggak kelihatan. Ada sparring, friendly match. Ya. Nah itu pada saat lawan Korea itu saya agak pesimis terus terang aja waktu itu, pesimis. Menonton dari awal sampai menit ke 90 itu sebenarnya tegang waktu itu saya nonton beneran. Sepanjang pertandingan loh. Iya, sepanjang pertandingan bener-bener di pressing, dihajar. Kita cuma dapat 2 kali syuting ke gawang dan itu satu artinya bisa gol itu sebenarnya. Mirza yang berhadapan langsung. Iya, berhadapan langsung dan dan penalti. Iya. Kalau nggak handsball itu bisa kok juga kita cetak gol. Karena kaki dari bola rebound itu pasti kakinya pemain kita juga. Nah itu dah sepanjang permainan saya tegang sampai keluar keringat itu, keluar keringat dingin. Karena saya ekspektasi saya pesimis sebenarnya. Terus kalau seandainya ini seri, udah luar biasa nih, udah cukup lah gitu loh. Tapi terjadilah handsball itu yang buat saya senang dan gol, itu dah. Tapi setelah gol itu pun masih tegang karena nunggu. Kan itu sampai 100 fluid. Sampai menit ke 100 kan? Iya. 99 pas 100 tuh kira-kira itu. 100. Nunggu itu saya. Nunggu. Saya juga selesai. Aduh, kalau nggak selesai nih. Itu masih dihajar terus tuh. Iya, itu udah kelihatan fisiknya udah drop itu sebenarnya. Tapi dua-duanya drop waktu itu. Iya, karena Korsel juga frustasi kan. Untuk nyerang nggak bisa. Apalagi serangan Korea tuh luar biasa dari tengah, dari kiri, dari kanan. Timnas U17 tuh hanya bisa nyerang di awal-awal pertandingan. Iya, di babak pertama kan, di awal-awal itu awal-awal. Iya, itu aja. Mungkin Korea di situ membaca juga ya. Oh, ternyata begini. Jangan langsung. Setelah itu udah. Iya. Selesai sudah sampai Kalau akhir. memang benar Bung Tangkas, kalau kita melihat atau kita main bola, kita harus melihat dari 10 sampai 15 pertandingan dulu. Menit. Iya, 10 sampai 15 menit pertandingan pertama. Baru kita dulu. Kita bisa kayak gini nih mainnya. Tapi kemarin itu nggak sampai 10 menit, 5 menitan kayak itu. Iya, udah. Korea membaca dulu kan. Udah mulai nyerang. Setelah itu serang lah sampai 90. Akhirnya kan menit ke 91 loh masalahnya. Iya, 91 lebih dia. Itu pun serangan balik kan. Nah, ketika lawan Yaman, saya udah optimis itu, Bung Adi. Jadi 2 gol babak kedua itu malah enjoy udah. Iya. Cuma sempat tegang sedikit pada saat kita kebobolan 2-1. Habis itu Yaman kan nyerang terus. Akhirnya kita bisa membalikkan keadaan karena Yaman juga frustasi nggak bisa tembus. Setelah kita 3-1 itu sudah bagi saya selesai lah itu. Terus tambah lagi bonus lagi 1, wah itu udah tambah. Udah lepas. Selesai. Sampai pemain Yaman kan nangis sudah. Iya. Oh, blundernya itu kan? Iya, blundernya itu backnya nangis. Langsung diganti pada saat itu. Iya. Karena udah nangis udah mental udah drop. Terus diganti. Iya. Oke, Bung Adi. Untuk kedepannya Bung Adi, kalau lawan Afghanistan nih kira-kira lawan Afghanistan singkat aja. Lawan Afghanistan kalau menurut saya tidak usah memasukkan pemain-pemain yang pemain inti. Kita cukup memberikan kesempatan kepada pemain-pemain yang lain. Nyari seri cukup. Ya, cukup pemain-pemain yang memang jadi caturnya kita, artinya jadi pusatnya. Iya. Seperti kita memang perlu Matthew Baker. Kita memang perlu Gauli. Itu kita simpan aja kayaknya. Yang lainnya kasihlah kesempatan agar semua bisa dapat bermain dan jam terbang mentalnya mereka kan juga teruji. Jadi kalau lawan Afghanistan, kalau kita seri udah jadi puncak klasemen. Jadi kalah pun juga udah kok Mas. Karena kalau kita kalah Bung Tangkas, kita kalah head to head loh dipakai ini. Oh, head to head. Nah, dua-duanya udah kita menang. Oh ya udah kita menang. Sekarang pun sudah kita pastikan bahwa Indonesia juara grup. Ya, juara grup. Karena kan udah enggak bisa karena head to head kalah semua. Oh, ya udah. Yaman sama Saya Korea juga baru tahu nih karena mainnya kalau mainnya selisih gol ya kita. Ya, kalau selisih gol mungkin kita akan dengan Korea. Saingnya dengan Korea karena Korea sudah unggul 1 gol. Iya, karena kemarin 6-0 yang menang. Ya. Nah, itu yang ini. Cuman head to head. Kalau head to head ya kita puncak klasemen. Ya, semoga
nanti lawan Afghanistan terserah coach Nova lah Ya, gimana nanti artinya. Tapi tetap kita harus nonton. Ya pasti nonton sih pasti. Ya. Cuman kan mungkin dia bisa ya, mencoba yang lain lah, memberikan kesempatan kepada yang lain. Sudah tidak mempengaruhi apapun. Ya, kan? Dan juga memberikan waktu istirahat. Benar. Untuk pemain-pemain yang lain. Kalau udah puncak klasemen ya bagus kan. Jadi kita akan melawan runner up di grup. Ya, grup mana itu? Kan A, B, C, sampai D ya? Ya, sampai D. Sampai D, berarti kita kena di D-nya apa di B-nya? Nah, itu nggak tahu apakah biasanya kan AC, BD. AC, BD biasanya, B ke D. Kalau siapa sih? Biasanya AB. Kalau B? Siapa aja sih? B itu kalau nggak salah itu ada Vietnam, Jepang, Australia, Uni Emirat Arab. Yang berpeluang 1-2 siapa sana? Yang sudah Jepang, dipastikan ya kan? Sudah Jepang. Jepang seri loh kemarin lawan Vietnam belum. Berarti belum ada. Ada Vietnam terus kemarin Vietnam lawan Australia seri juga kan? Ya. Vietnam, Uni Emirat Arab kemarin menang lawan Australia. Jadi dia peringkat kedua, Vietnam urutan ketiga dan Australia peringkat keempat. Ya udah berarti kemungkinan itu grup maut sebenarnya. Ya di grup maut sih sebenarnya. Cuman Vietnam itu yang mungkin kuda hitamnya di situ ya. Ya berarti kemungkinan besarnya mungkin Jepang sama WA atau Jepang sama Australia. Ya kan. Kalau Australia kemungkinan udah enggak karena Australia peringkat keempat. Vietnam nih bisa. Oh, Vietnam ketiga? Iya, Vietnam yang ketiga. Karena dia seri lawan Jepang. Seri ya? Ya. Oh, seri. Oh ya, berarti kemungkinan besarnya berarti bisa Jepang sama WA. Di Asia Tenggara yang masih punya kemungkinan ya Vietnam. Thailand kan sudah kalah 2 kali. Thailand sudah. Dia di grup A. Udah gini dia. Ya, dia di grup A dia. Bersama dia kan? Bersama Arab Saudi ya. Dia kalah terus kan? Iya, kalah terus. Ya kalau lawan WA mungkin ya Arab Saudi, Uzbekistan, terus Cina, Thailand. Itu grup A. Grup A. Yang sudah memastikan ke Piala Dunia? Uzbekistan, Arab Saudi dan Indonesia. Wih, luar biasa. Oke, Bang Andi, terima kasih Bang Andi. Ya. Sekian dulu. Pokoknya semuanya agar berjalan lancar, timnas bisa Piala Dunia sudah melenggang. Ya. Jadi sekarang fokus ke fase berikutnya. Ya kan, fokus ke fase berikutnya. Siapapun lawan kita hajar, kita sikat. Kalau perlu kita juara Piala Asia juga. Ya kan? Walaupun berat itu ada Jepang. Tapi Thailand pernah loh juara tahun 90-an. U17-nya. Ya, 17. Oh, ya udah. Nanti kita lah mudah-mudahan. Oke, terima kasih Pak Adi. Ya, siap. Sekian, saya Tangkas. Jadi, ciao. Ciao.